Yang satu lagi Siti Hajar. Nah ini ibundanya Nabi Ismail yang sejarahnya air zam-zam tuh. Oh, yang tepok-tepok kaki. Iya, tepok-tepok kaki ya itu dia. Boleh macam boleh. Gitu. Boleh lo coba. Iya. Tepok-tepok kaki. Nah, dari kuburan di Palestina. Kok gitu? Kok gitu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Wawan, kaifa halak? Rejal. Anta takallam bil Arabi? Sayaro. Maksudnya saya jawab nih. Nek, kasih tahu, tanya dia naik apaan si Bocum. Ente kesini naik apaan? Naik ini apa naik ini? Oh, ente sini naik Sayaro apa? Mardigu. Mardigu Lupa apa ya? gua. Ente naik Sayaro pe Jawala katanya. Oh, Jawala. Aneh Sayaro tadi. Aneh Sayaro. Soalnya bed aneh. Jo. Bed Ngomongnya udah aneh. begitu tuh. Oh, dia ente mah bahasa Arab jatuhnya. Iya, bed aneh jauh gila. Bet rumah. Bed rumah. Ini bahasa Arab jadi banget jauh gila gitu. Nah. Ntar udah mau balik ada awalan dulu ya. Aneh awalan dulu ya, Beb. Jangan lupa gininya, Beb. Iya, benar. Dulu swipe kita tuh jamaah Dia semua. sekarang mainnya dia circle raap dia mainnya. Demen itu pocong-pocong raap demen Itu main sama dia. jamaah sekarang nih. Main sama jamaah dia. Main sama jamaah ya. Karena menurut dia mungkin orang Arab tuh kaku-kaku. Nyata asik-asik aja ya orang-orangnya. Orang Arab rahat-rahat. Rahat baik. Enggak, Apa ya? lucu. Oh lucu, rahat. Bisa rahat, bisa rahasia. Gua tahu dah cuy. Searab begitu, gua tahu dah. Bisa rahasia orang Arab. Oh, jamaah tuh rahat gila. Rahat gila. Yo. Iya. Iya, nanti main nama jamaah nanti harus tahu tuh kosakata. Kamus-kamusnya ya? Kamus-kamusnya. Bener. Gitu. Ente Zuat kapan? Hah? Zuat kapan Ini ente? mau zuat saat Juat apa? merit. Oh, Juat merit. Iya. Agustus Star. Habis itu zuat. Iya. Oh, gila. Enjit ente orang mana? Enjit ente orang mana enjit? Njit kakek. Kakek. Iya. Aduh. Berarti ente sekarang masih sama Ajus. Ibu. Lama-lama jadi kelas bahasa Arab nih. Ya, nanti aneh kalau gitu-gitu jangan diraguin. Iya. Heeh. Mari bahasa itu cum ya. Enggak, aneh belajar gitu di Tanabang malah. Tanah Abang ya. Tanah Abang. Bahasa-bahasa yang gitu. Bahasa-bahasa gitu Tanabang. Itu bahasa Arab Amiyah namanya bahasa hari-hari. Iya. Oh iya, Tapi Mia. kalau bahasa Fusha beda lagi. Iya, Itu bahasa cuman yang kalau ketemu Al-Qur'an. teman-teman yang jahat ngajarinnya yang kotor-kotor, Ustaz. Iya. Iya, jadi aneh nggak ikutin. Hmm. Aneh ngikutin yang bagus-bagusnya aja. Iya. Contohnya yang kotor. Iya. Aduh. Al, Laban. Oh, laban gitu. Masa yang itu tahu? Dia Masa yang itu tahu? Nggak pernah dengar. Laban kabar kan gitu. Nggak boleh tuh, nggak boleh gitu. Amin yang gitu nggak aneh ikutin. Iya. Aneh ikutin selalu yang bagus-bagusnya aja. Heeh. Udah kita balik lagi ke tema bulan suci Ramadan di episode kedua kali ini, Pak Ustadz. Sekarang udah puasa hari berapa, Cung? Aneh lupa lagi, aneh kalau puasa nggak dihitungin biar cepet gitu. Biar nggak berasa ya? Biar nggak berasa. Biar nggak berasa, bener sih. Biar nggak berasa. Atau udah habis aja ya. Kita tuh udah habis. Takbiran Udah aja, takbiran bener. aja. Udah begitu. Nah, Aduh, bercandaan yang baru kemarin sore alias puasa tinggal 29 hari lagi. Wah, itu pasti keluar sih. Pasti itu. keluar iya, ya. pasti keluar. Nggak berasa nih lebaran 29 hari lagi tuh pasti. Nah, kita hari ini bawa dengan tema kita mau bahas Nabiullah, nabi-nabinya Allah nih. Bener. Karena kan banyak simpang siur nih, nabi tuh berapa banyak, APK nabi cuma 25, AP nabi tuh banyak kayak malaikat gitu. Nah, jadi kita bahas tentang nabi dulu deh, Sat. Tentang nabi-nabi tuh berapa sih sebenarnya jumlah nabi ya? Bang Iya Ojo, ya? betul. Yang kita tahu, pelajaran yang kita tahu pastinya 25. Nabi akhir itu
Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu wasallam. Benar. Adam, Idris, Nuhud, Saleh. Lupa. Kenapa jadi kahit Anda udah begini. Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Yakub, Ayub. Bantuin dong. Yunus, Ente yang sekolah Raab juga lupa. Yunus, Yusuf. Iya, anak jamiat. Ente gimana sih namanya? Ini lupa Ibrahim, Ismail, 14. Jadi menurut riwayat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia mendengar dari Nabi SAW bersabda bahwa Nabi itu jumlahnya ada 124.000. Hah? 124.000? Iya. Rasul tuh ada 313 kurang lebih. Berarti Rasul Perbedaannya tuh Nabi sama Rasul. Kalau Rasul tuh lebih ruang lingkup umatnya tuh lebih besar. Kayak Rasul tuh dari Rasul itu terbagi lagi jadi nabi-nabi ulul asmi, 5 nabi besar yang diuji sama Allah dengan ujian sangat besar. Seperti nabi yang punya julukan Najiullah, nabi yang diselamatkan oleh Allah itu namanya Nabi Nuh. Ada Ibrahim Khalilullah, kesayangan Allah Nabi Ibrahim. Terus ada Kalimullah, Nabi Musa, ada Ruhullah, Nabi Isa, yang terakhir Habibullah, kesayang kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul Azmi. Ulul Azmi. Nah, Ada tapi yang diwajib diimani 25. Nah, yang 124.000 itu pastinya sebelum Nabi Muhammad SAW dong. Iya. Pastinya. Nggak ada Nabi setelah. Ada beberapa yang di satu zaman itu Nabi itu hidup berbarengan waktunya. Oh iya ada. Seperti Nabi Ibrahim bareng sama Nabi Lut zamannya. Nabi Isa sama Nabi Yahya satu zaman. Oh gitu. Iya. Jadi rulesnya dulu peraturannya mereka itu per wilayah jadi nabi. Oh, iya. Jadi kayak semacam wali kota dah gitu. Oke. Jadi Nabi Isa kayak dalam satu riwayat itu Nabi Isa nggak boleh dakwah di kaumnya Nabi Yahya. Oh. Nggak boleh Nabi Yahya nggak boleh dakwah di kaumnya Nabi Isa, begitu nggak boleh. Jadi mereka udah punya ruang Bagian. skupnya sendiri. Begitu nabi-nabi yang hidup sezaman tuh Nabi Musa sama Nabi Harun. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail sama Nabi Ishak, nih kan karena anak kan. Iya. Nah, terus sama Nabi Sulaiman sama Nabi Daud. Nabi Daud kan ayahnya Nabi Sulaiman. Nah, rata-rata ada beberapa yang Nabi Daud ayahnya Nabi Sulaiman. iya. Oh ilmu tuh aneh. Sulaiman bin Daud. Kan Nabi Daud kan raja dia. Oh gitu. Iya kan Daud, David kan kalau di orang barat, nah punya anak namanya Nabi Sulaiman. Gitu. Salomon kalau di barat. Tapi nabi yang pertama Nabi Adam. Nah, Nabi Adam kok dibilang kenapa nabi? Nah, karena dia menjadi seorang nabi pertama untuk keluarganya. Jadi ada yang ruang lingkup, bahkan ada seorang nabi yang nggak punya pengikut, sendiri aja dia. Lah, ngapain deh? Ya nabi aja. Dia punya tugas nyampein wahyu, udah. Ada nggak punya pengikut ada. Oh iya. Iya, kayak Nabi Adam, ruang lingkupnya keluarganya dia Iya. kan yang jadi umatnya kan istri sama anak-anaknya. Iya, iya. Ya kan? Karena ada anaknya juga yang membelot akhirnya kan. Ya kan, jadi istilahnya ceritanya manusia tuh nggak semuanya tuh bahwa dia jadi orang, jadi pengikut para nabi, nggak juga. Ada anaknya nabi yang nyeleweng juga ada ya. gitu. Sebelum zaman Nabi, ada kehidupan nggak? Iya, sebelum Nabi Adam. Nggak ada kehidupan. Berarti si Dahlin tuh, ngaco tuh. Oh, Charles Darwin Iya, Darwin. yang dibilang Dari monyet. nyomet. Heeh. Ya silakan aja pendapatnya dia. Ya, lu mau nggak kakek moyang lu dibilang nyomet? Agak lah. Hah? Agak Coba lu ya, monyet bawa palu 10 kali. Waduh, bawa paku deh lo. Iya, monyet bawa paku coba. Tapi kalau semana nih pernah dengar juga saat katanya sebelum Nabi Adam tuh bukan manusia pertama di bumi. Sebelum Nabi Adam tuh udah ada manusia gitu di bumi. Tapi soalnya bumi itu karena kalau keimanannya orang Islam ya, ini kan menurut versinya orang Islam bahwa Nabi Adam itu dijadikan khalifah di muka bumi, artinya jadi pemimpin, bahwa dia itu orang pertama aslinya kan orang ahli surga. Iya. Ditinggal, jadi bumi itu memang diciptakan buat jadi manusia yang jadi khalifah di muka bumi. Iya. Nah, itu yang pertama kali turun tuh Nabi Adam. Tapi waktu turun sama Siti Hawa tuh terpisah. Iya. Akhirnya bertemu di Jabal tuh artinya bukit. Jabal Nur, bukan? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Itu tempat pertemuannya Nabi Nabi Adam sama Adam Siti sama Hawa. Siti Hawa. Akhirnya ketemu di situ. Setelah berapa lama tuh kepisah? Menurut riwayat itu kalau kurang lebih 40 tahun. Waduh, lama ya. Berarti Kenapa sendirian diturunkan tuh? terpisah ya saatnya? Hah?
Kenapa nggak dibarengin aja sekalian? Kan jadi kayak semacam jadi pelajaran aja kan ceritanya kan Nabi Adam tuh hukum kayak ya. cerita kayak semacam punya ya tarbiyah lah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dulu udah hidup enak di surga segala macem. Ya kayak jadi pelajaran aja buat umat manusia gitu. Nah, Nabi Adam punya anak namanya Nabi Sis. Nabi Sis punya anak namanya Nabi Idris. Oh, yang kita tahu Gitu. Idris. Iya, Nabi Idrisnya doang langsung dilengkap. Gitu. Tapi Nabi Adam tuh yang jadi nabi tuh anaknya itu namanya Nabi Sis namanya. Sis, Mm-mm. Nabi Adam begitu diturun ke bumi. Kalau dia mau nelfon siapa aja tuh? Belum ada orang ya. Nah dia kan Nabi Adam kan nggak sekali ngelahirin satu bed sepasang coy. Enggak, pas diturunin berarti nggak ada orang. Sepi, Nggak ada gelap. orang. Malam gelap. Tapi kan besar. Nabi Adam tuh kan besar kata Nabi kan 60 hasta. Gede. Memang maksud gua kan ya, mau tingginya 30 hasta gitu ya. Tapi gelap-gelap dong. Iya. Kan belum ada PLN, belum Iya. ada apa. Nah di situ makanya awal muasalnya Nabi Adam dikasih ilham untuk survive hidup kayak bertani, berkebun kayak gitu, berburu. Sendiri dong. Iya. Belum ada pupuk. Belum ada. Nah, makanya Tumbuhan hewan udah ada zaman dulu. Dulu itu sebelum kaum Bani Israel ingkar, nggak ada pernah makanan basi di atas muka bumi ini. Oh. Nggak pernah ada makanan basi. Jadi kalau lo ada satu makanan atau apa, dia bisa bertahan sampai selama mungkin. Nah, iya. Karena kaum Bani Israel ingkar terus sama Allah, dikasih makanan dari surga, dia nggak bersyukur. Akhirnya sama Allah dibikinlah makanan di bumi itu ada basinya. Dulu nggak ada. Nggak ada, karena dikasih makanan dari surga nggak bersyukur. Akhirnya itu terciptalah, jadi akhirnya ada makanan basi itu karena orang manusia itu pada nggak bersyukur gitu. Gitu. Saat itu. Sebelum zaman Nabi, dinosaurus. Nabi Adam sebenarnya bukan dinosaurus coy. Iya, Logikanya begini. Nabi Adam tuh kan 60 hasta menurut riwayat hadis tuh kan. Oh, kalau kita dengar Artinya kan sekarang, 27 meter, ya kan? Kalau manusia itu tingginya 27 meter, apa iya semutnya semut seperti yang zaman sekarang? Iya, nggak Ya, Ya, kelihatan. kayak gitu. Amuba jadinya. Iya, makanya terlihatnya jadi dulu hewan-hewanan dulu tuh besar-besar. Kan makanya semakin kesini tubuh manusia itu Makin semakin kecil ya? pendek. Hewan Iya. juga ngikut yang lain-lain tuh. Iya, karena usianya juga Nabi Adam kurang lebih usianya tuh 1000 tahun. Set. Oh, makanya 40 tahun bentar tuh ketemu. Nabi Nuh Iya, menurut riwayat tuh usianya tuh 1200 kalau nggak salah. Nabi Nuh. Itu ulang tahunnya banyak ya. Oh, iya. 1200 ngabisin harinya, belum ada handphone, belum ada apaan. Sendiri udah lagi? Sendiri. 40 tahun sendiri tuh. Di Iya. bumi dep 40 tahun. Itu nangis aja katanya Nabi Adam tuh. Kerjanya nangis Merenungi tuh, setiap iyalah. hari ya gara-gara itu kan akhirnya Iyalah, gitu doa ya. Robbana zalamna anfusana itu. Tapi laut udah ada. Ya ada semuanya coy. Mantai Mas. Semuanya mau pantai, mau laut, gunung semua udah diciptain sama Allah. Iya enggak, yang lu bilang tadi katanya kan kerjaannya dia Terus kayak berkebun. jadi anak senja gitu maksud lo begitu. Mantai. Ya Enggak kan. berkebun. Tapi boleh kan, Sat? Masa Nabi galau? Nah kan berkebun. Tapi boleh kan, Sat? Ya Dia boleh mau di aja, pantai. silakan. sama- Wallahu berkebun, alam. bercocok tanam, Berburu. berburu, Iya. hewan, tumbuhan udah ada. Udah ada, semuanya udah ada. Ngebajak sawahnya ya gimana? Kan belum ada. Kan dikasih ilham deh coy. Ilhaman. Itu Oh, kelebihan hebat lah ya. manusia dibandingkan makhluk yang lain. Itu dikasih namanya Berakal. satu aset terbesar manusia tuh dari makhluk ciptaan oleh yang lain tuh punya akal. Iya. Itu makanya pintar kalau orang diasah akalnya udah jadi otomatis. Sat, kenapa, maaf nih potong, kenapa setan iblis waktu itu ngiri Nabi Adam jadi makhluk? Kan Nabi Karena Adam ciptakan. kayak anak baru. Oh. Jadi si Azazil ini nama lain iblisnya itu dalam satu riwayat itu dia itu udah ibadah bahkan dalam riwayat tuh dikatakan jutaan tahun sama Allah. Tiba-tiba ada makhluk baru diciptain Nabi Adam dari tanah dan dia dari api. Dia ngerasa kok kenapa gua harus ngormatin dia, sujud penghormatan sama Iya, dia. iya. Saya dibuat dari api, dia dibuat engkau ciptakan dia dari tanah. Baru lagi. Anak baru, Anak baru ngapain? lagi. Iya. Baru lagi. Iya. Begitu kakak kelas jatuhannya itu iblis. Gua peluk jadi kendi nih. Kan? Ya kan ke tanah dibakar jadi kendi kan. Di pikiran dia begitu. Bener. Di pikiran dia begitu. Padahal kata ulama apaan hubungannya sebenarnya si iblis tuh nggak ngelihat siapa yang merintahin. Nah karena dia ingkar kayak gitulah dikutuk sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Keluarin tuh. Jadi dikutuk tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha pengasih dan maha penerima doanya itu. Di saat di iblis dikutuk juga dia minta permintaan, ya Allah ya udah saya terima akan keputusan kau. Nggak berani ingkar iblis. Tapi tangguhin saya sampai hari kiamat untuk menggoda anak keturunannya si Adam ini. Sama Allah dikabulin. Kabulin Ya udah deh. dikabulin. Usianya panjang sampai hari kiamat.
lu bikin bala tentara, anak keturunan lu menggoda anak keturunannya Nabi Adam. Berarti dia masih hidup dong? Masih hidup. Si Raja Iblis Masih ini? hidup. Kan kerajaannya di bawah laut. Kerajaan di bawah laut. Kata Nabi SAW tuh iblis dan bala tentaranya itu kerajaannya di bawah laut. Setiap hari dia punya musyawarah. Nanya, iya. Jadi ya ada. Tapi nggak kelihatan dong. Iya nggak kelihatan. Kan dia kan goib. Nah makanya perbedaannya itu dia bisa ngeliat kita nggak bisa lihat dia. Itu doang. Terus yang acting yang saya melihat iblis di sini. Ada benar ada enggak? Oh, ada yang bisa lihat. Iya, ada orang karena sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ngelihat setan, tapi sama dia ditimpuk, dilawan. Karena kata dia manusia itu derajatnya lebih tinggi. Sekarang di sini direkam ya. Iya, dan adapun kalau dia bisa memperlihatkan wujudnya sama manusia, dia bakal kena azab sama Allah. Oh, nggak bakal kena boleh. konsekuensinya. Iya. Itu hukum alam iniannya dia gitu. Tapi dia bisa ngeliat kita sehari-hari. Bisa ngelihat sehari-hari kita ngelihat. Berarti Seperti jangankan itu, seorang suami istri yang ketika berhubungan badan, dia nggak ucap bismillah minimal, setan ikut wa amen. Nyelip tuh dia satu. tapi ngucap bismillahnya pas di sebelah mana? Sebelum kali. Iya. Makanya kan kata Nabi kan, orang yang ketika mau berhubungan Bismillah dodorin Iya. dah gitu. Bener. Iya. Cuman kelupaan kadang ya. Iya pasti. udah saking sunapnya loh gitu. Iya. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Maka kalau dia berdoa seperti itu, kalau dia dikarunia anak, anaknya nggak akan pernah diganggu syaitan selama hidupnya dia. Oh iya. Iya, kata Nabi begitu. Sebenarnya ngajarin dalam aspek hubungan suami istri pun Islam diajarkan untuk berdoa gitu, untuk mengingat Allah sebelum berhubungan badan agar jadi ibadah gitu. Oh. Karena kalau nggak ngucap doa itu katanya setan tuh ikut wamen. Berarti Nabi Adam nggak Muslim ya? Udah Islam. Islam. Nah, Islam kan artinya adalah berserah diri, coy. Itu sebutan Islam itu sebutan Udah sholat buat belum? manusia. Udah sholat belum? Semua nabi itu semua nabi sholat. Sholat. Cuma bentuk sholatnya beda-beda. Oh, oke. Dan bentuk sholat sempurnanya itu ketika di nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Oh. Ini di kita ini. Iya. Berarti Semua nabi itu sholat, semua nabi sujud. Semua nabi sholat. nah berarti Islam adanya pas Rasulullah, cuman perintahnya udah ada dari zaman Nabi Adam. Udah dari lah kan nggak usah kayak gitu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, bukan. Itu ayat yang tentang puasa, itu kan dibilang umat terdahulu juga puasa. Dikasih tahu. Jadi puasa tuh udah ada dari zaman Nabi Adam, perintah sholat, puasa semuanya itu udah ada semuanya. Cuman diresmiin nih agama namanya Islam. Iya. Pas zaman Rasul. Enggak, dari zaman Nabi Adam udah. Oh, disempurnakan. Dari zaman Nabi Ibrahim, makanya doa iftitah gimana ya doa iftitah? Coba doa iftitah. Allahu Akbar. Allahu kabiro, alhamdulillah kasiro, wa subhanallahi bukrota wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardu hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Ide. Dia udah ngomong kan, wa ana minal Muslimin. dan aku adalah orang-orang muslim. Jadi dari Nabi Ibrahim pun udah ngakuin saya orang Islam. Jadi maksudnya Islam itu bukan agama tapi sebutan bagi orang yang menyerahkan diri, berserah diri kepada Tuhannya, kepada Allah. Itu namanya Islam. Orangnya itu muslim. Kitab beda-beda. Kitab semuanya, kitab samawi itu turunnya dari Allah semuanya, dari langit. Kitab samawi yang turun dari langit itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Sebenarnya itu kitab tuh ada 104. Kitab. Itu ada namanya suhuf. Itu ada 50 turun di Nabi Adam, apa di Nabi Sis. Pokoknya urutannya di Nabi Adam, Nabi Sis, terus Nabi Ibrahim, sisanya 4 ini. Menurut riwayatnya sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Baru Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi semuanya itu berisinya kurang lebih sama. Cuma di zaman-zaman itu hukumnya beda-beda. Kayak di zaman Bani Israel. Orang yang berzina, kelaminnya dipotong. Jangan. Kok jangan maksudnya? Iya. Iya. Orang yang memfitnah orang lain. Itu kayak apa deh? Kayak kafarohnya gitu. Dulu di zaman dan dulu pernah berlaku di zaman Bani Israel, setiap orang bikin dosa, tertulis dosanya di pintu rumahnya dia. Oh iya. Iya.
Nggak lapor pajak ya. Tertulis otomatis tuh sama malaikat tuh, ditulis gitu. Orang ini semalam habis Ngapain? judi karambol gitu. Jadi semua orang tahu ya. Tertulis iya, dan kafarohnya tuh kayak gitu, kalau dia berzina, kelaminnya dipotong, kalau dia makanya kaum Bani Israel tuh orangnya khusyuk-khusyuk banget karena hukuman dia itu mengetat. Makanya salah satu keutamaan kita nih umat akhir zaman, kita bikin dosa ditutup aib kita sama Allah. Iya, Gitu. alhamdulillah. Kalau hidup zaman Bani Israel udah hilang semua. Buset. Udah wassalam deh. Udah wassalam. Tapi aneh mau nanya, balik lagi ke zaman Nabi Adam nih. Kan Nabi Adam sendiri nih. Iya. Nah, maksudnya makin kesini orang warna kulitnya bentuknya beda-beda tuh. Nggak pernah kan sama nih. Nabi Adam ya. Iya. Ada yang kayak aneh, ada yang kayak bule, ada yang kayak orang Arab gitu. Nah, itu awalnya ada di zaman Nabi Nuh. Jadi kan Nabi Adam tuh punya anak satu batch tuh laki perempuan. Ya. Laki perempuan, sekali ngelahirnya laki perempuan, batch kedua laki perempuan. Nah, syariat, peraturan syariat itu harus disilang, harus di-cross. Jadi nggak boleh menikahi yang satu batch keluar bareng. Iya. Gitu, nggak boleh. Nah, makanya tuh waktu itu kan pertama kali pembunuhan di atas muka bumi si Qabil sama si Habil. Iya, ada kakak bunuh. Iya, si Qabil membunuh si Habil. Karena apa? Qabil merasa dia lebih seneng sama perempuan yang lahir bareng dia. Sedangkan syariat nggak boleh, ngelarang. Kenapa harus gue ditukar sama yang sama Habil gitu. Sedangkan Habil orangnya anak yang baik gitu lah, lebih takwa lah dia. Akhirnya si Qabil ini ngebunuh si Habil. Ya Allah, Qabil. Itu pembunuh pertama kali di atas muka bumi. Anaknya Nabi Adam. Jadi nggak setiapnya anak Nabi itu orang bener. Jadi jangan kita merasa gue anak kiai pasti bener, anak Habib pasti bener. Ya orang anaknya Nabi aja ada yang nggak bener. Iya. Itu nggak ada jaminan bahwa orang tua lo seorang yang soleh atau baik, anaknya udah pasti baik, belum tentu. Iya, nggak jaminan. Itu kembali lagi kepada orangnya. Iya. Gitu. Oh, jadi karena kawinnya disilang-silang, Iya. muncullah. Akhirnya penyebaran umat manusia pertama kali kan pernah terjadi kiamat besar tuh di zaman Nabi Nuh. Oh, iya? Noah. Oh, yang ini yang air. Iya, bikin kapal yang Iya. minggu lalu tuh cerita si Gana Gana, tuh. benar, iya. Si Gana ngaco tuh. Iya, kayak kaseluler kan? Bener. Nah, itu semua manusia kurang lebih pengikutnya 82 atau 83 orang. Oh, masih Diangkut sama Nabi Nuh berpasang-pasangan. Terus hewan-hewan pasang-pasangan. Sepasang-sepasang dinaikin semua. Karena sama Allah di riset nih pertama kali nih, manusia. Itu karena doa Nabi Nuh. Jadi setiap nabi itu punya satu doa dia. Doa pamungkas senjatanya dia. Nah, semua nabi itu udah dipakai. Tapi Nabi Muhammad SAW disimpan buat ngedoain umatnya supaya nggak masuk neraka dari kiamat. Saking baiknya itu. Nah, Nabi Nuh dipakai tuh doa pamungkasnya yang satu ini untuk di dunia kiamat aja deh, orangnya udah nggak beres semua nih, udah nyembah berhala semua, dikabulin sama Allah. Ya udah, kamu bikin perahu, habis itu ajak pengikut-pengikut kamu. Nah, siapa yang naik ke atas perahu bakalan selamat. Nah, istrinya Nabi Nuh sama anaknya Nabi Nuh nggak selamat. Dia nggak naik. Nggak naik. Dia nggak naik. Nggak mau. Dan anaknya Nabi Nuh tuh ada satu pelajaran pentingnya, anaknya Nabi Nuh tuh malah naik ke atas bukit. Karena kan Nabi Nuh dibilang Ini kiamatnya banjir berarti. iya, banjir gede. satu dunia. Satu dunia ini riset pertama kali. Nah, abis itu baru dimulai perjalanannya anak manusia. Nabi Nuh punya 3 anak yang menyebar. Si Sam, Yafid, sama satu lagi nih. Siapa nih? Nah, kalau anak yang meninggal itu namanya Kan'an. Itu menyebar. Sam tuh yang kalau nggak salah ke Jazirah Arab. Nah, itu yang kulitnya beda-beda pertama kali ini. Dari anaknya Nabi Nuh ini menyebar dia. Disitulah yang rasnya Mongol, yang Cina-Cina, Chinese sipit, yang rasnya bule gitu, dan rasnya yang kayak bocum gitu. Ya itu semuanya. Kayak agak berat deh ngomong di situ ya. Tadi kayak Cina Mongol santai ya, kayak agak berat deh. Iya, pokoknya itu pertama kali ras-ras dunia terbagi kayak gitu, Cum. Itu di zaman Nabi Nuh. Iya. Pertama kali. Karena ini juga ya, karena tropis tempat mereka tinggal. Benar. Itu pertama kali bahwa kehidupan di dunia itu langsung mencar semuanya itu, manusia kriset tuh pertama kali. Ya udah. Baru tuh pelan-pelan. Baru tuh cerita awal semua kehidupan manusia udah mulai lagi. Sampai akhirnya eranya Nabi Ibrahim. Lahir tuh anak-anaknya jadi nabi semua gitu. Apa yang kita tahu Ismail. Iya, Nabi Ismail adalah nabi yang dari keturunannya yang jadi nabi cuma satu, Nabi Muhammad. Tapi kalau yang dari Nabi Ishak itu banyak, jadi Nabi Yakub, Nabi Yusuf, banyak tuh kaum Bani Israel. Kan Nabi Ibrahim istrinya 2 coy.
yang satu Siti Sarah. Katanya itu nama kata ulama itu Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim ini wanita paling cantik di dunia, Cung. Oh iya. Sampai akhir zaman karena dia saking cantiknya minum susu aja kelihatan susunya gitu. Saking cantiknya. Transparan dong. Iya, saking cantiknya namanya Sarah. Kayak botol. Makanya kiai gue tuh kalau namain anaknya ada beberapa anaknya tuh dinamain Sarah. Biar cantik. Cantik. Yang satu Sarah lagi? tuh nama cantik. Enggak, Hah? maksudnya Satu lagi? Yang satu lagi Siti Hajar. Nah, ini ibundanya Nabi Ismail yang sejarahnya air Zam-Zam tuh. Oh, yang tepok-tepok kaki. Iya, tepuk-tepuk kaki ya itu dia. Boleh macam boleh. Gitu. Iya. Boleh lah coba. Iya. Tepok-tepok kaki. Nah, dari Oh, yang kuburan di Palestina. Kok gitu? Kok gitu? Nah, itulah dari situ. Keren. Nah, makanya kenapa kadang-kadang orang Yahudi itu sama orang Islam tuh nggak akur? Karena nih kalau bahasa orang sederhananya masalah ini perbedaan ibu, satu bapak beda ibu. Oh, yang tadi nih. Iya, Yahudi tuh sama Islam sebenarnya ajaran agamanya sama, nggak menyekutukan Allah, cuma dia ini masalah cuma perbedaan A dari ibu doang. Iya. Tiri gitu, tiri ya. Iya, karena Nabi yang terakhir lahir dari Siti Hajar. Kenapa nggak dari ibu moyang kita loh, Siti Sarah? Karena nabi-nabi itu paling banyak, yang 124.000 nabi itu turunnya lewat Sarah. Siti Sarah itu. Oh, Nabi Muhammad lahir situ. lewat Siti Hajar. Iya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dari klan situ tuh. Dari kaum Bani Israel semua Oh, tuh. jadi dia, lu kalau lu bener nabi harusnya lu lahir dari sini. Iya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji orang-orang Yahudi dan orang Bani Israel. Iya. Ya kan? Padahal istilahnya Allah pengen ngasih tahu nggak ada hubungannya mau nabi lo turun dari kaum lo atau apa. Sama aja sebenarnya. Ini yang penting lo perintahnya gitu. Kayak gitu. Akhirnya itu panjang. Nah, sebelum jarak dari Nabi Muhammad SAW ke Nabi Isa kan, sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa kan, itu kurang lebih 500 sampai 700 tahun jaraknya. Jauh ya. Jaraknya segitu. Sama Nabi Isa tuh ya nyembah Allah juga. Nabi Isa tuh kalau nggak salah umur 25 tahun akhirnya diangkat ke langit. Satu-satunya kalau nggak salah satu-satunya nabi beliau yang diangkat nabi dari bayi. Umumnya semua nabi diangkat di umur 40 tahun. Sama kayak Rasulullah. Makanya kan kata ulama, umur manusia kalau udah usia 40 tahun tuh keluar tuh sifat bijaknya dia, pola pikirnya dia sudah matang. Jadi usia baru bisa ya. bener. Jangan belum 40 jadi wakil. Wakil RW kan? Wakil RW, Wakil Cok. RW, iya. Makanya banyak RW muda sekarang. Belum bijak. Belum bijak. Karena Iya, begitu ada emang. orang yang protes, Nggak dia nggak boleh. bisa ngomong Iya, apa-apa. wakil RW jangan gitu Wakil dong. RW nggak boleh gitu. Kadang-kadang minta proposal buat turnamen tenis meja suka pelit. Iya, Jangan karena wakil RW. belum bijak. Masih Jangan ego, wakil RW, masih iya. ego. Iya, iya. Nah, Sat, ini kan panjang nih perjalanan nih. Ada yang 5 tahun, ada yang berapa tahun dari Nabi Adam. Apalagi sekarang banyak yang bilang, ini sampai ke zaman kita nih, sekarang banyak yang bilang apa kita umat-umat akhir zaman. Emang kiamat kapan sih sebenarnya? Apa tanda-tandanya, Bang? Betul banget, karena dari film-film yang suka gue tonton tuh abis sahur biasanya di zaman itu ya udah bilang katanya ini akhir zaman nih. Iya. katanya nih. Umat akhir zaman. Kan kiamat itu kan apa namanya diawali dengan trompetnya malaikat. Israfil. Benar, Israfil. Dari Nabi Muhammad SAW, di zaman Nabi Muhammad SAW aja, beliau udah ngasih tahu, sering ngasih tahu nasihat sahabatnya, gimana keadaan kamu memikirkan tentang nanti kehidupan akhirat kamu, sedangkan malaikat Israfil aja udah standby mulutnya di depan Udah trompet begini. itu. Dari zaman Udah Rasul. begitu, iya. Udah begitu. Udah deket. Sekarang juga, sampai sekarang berarti. Iya. Jangan dilanjutin. Enggak, udah nempel. Iya, udah standby artinya. Tinggal tiup gitu istilahnya. Nah, Nabi Muhammad ngasih tahu ciri-cirinya dan semuanya itu udah banyak. Lihat kayak seperti nanti di Jazirah Arab udah mulai tumbuh rumput. Sekarang udah kejadian. Udah. Terus seperti Bangunan-bangunan tinggi. orang-orang iya berlomba-lomba dalam bangunan tinggi. Sekarang lihat di Dubai, Saudi Arabia lomba-lombaan main tinggi-tinggian bangunan tuh udah ada kelihatan. Di mana-mana tuh tanda-tandanya gitu segala macam, tanda-tanda kiamat tuh semuanya udah diiniin sama Nabi. Sungai kering, sungai apa itu yang di mana Arab? Iya, benar.
Itu pokoknya banyak lah tanda-tanda kiamat itu yang udah dikasih tahu Nabi dan udah banyak kejadian. Iya. Sebenarnya untuk ngasih tahu kita bahwa kita hidup udah di akhir zaman, tapi tidak akan di kiamat terjadi sebelum Dajjal itu turun. Oh, berarti Dajjal turun dulu nih. Turun dulu. Habis itu Nabi Isa turun. Yang ngebunuh Dajjal tuh si Nabi Isa. Tapi Dajjal tuh cuma 40 hari aja dia. Oh, lama ya. Tapi seakan-akan dia menguasai bumi itu selama 40 tahun. Oh iya, karena nyiksa. Iya. Dia ngapain sih, Set? Dajjal tuh turun tuh, berarti belum kiamat nih? Dia ngebawa inian, ngebawa surga. Lu kayak istilahnya perekonomian di dunia ini dia yang pegang. Lu harus manut sama dia. Kalau lu nggak punya apa-apa. Makanya Nabi ceritain orang yang hidup di zaman itu, bahkan makanan, bahan pangan, ekonomi semua dikasih sama Dajjal, kata Nabi. Orang yang hidup di zaman itu hidup dengan makannya dengan apa? Kan sahabat nanya, kalau gitu nanti makanan dikuasain Dajjal terus mereka makannya pakai apa? Kata Nabi, mereka cuma mengucap tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, cuma itu. Makannya pakai gituan. Coba lu bayangin. Tadinya gue pikir mungkin nggak masuk logika kita ya. Lu tahu nggak kemarin yang kejadian pesantren ada rubuh? Ya. Iya, Yang banyak tahu. orang mati. Ada satu anak kan selamat. Seminggu ya kalau nggak salah sampai berapa hari. Nggak makan-makan kan? Iya. Pas ditanya lu ngapain? Ya baca ini aja. Baca Zikir. subhanallah, zikir aja. Itu bisa hidup. Gue pas tahu kayak gitu membuktikan, oh Nabi bener. Ternyata orang tuh bisa hidup dengan berzikir aja. Itu untuk ngasih tahu bahwa nanti orang akhir zaman hidupnya tuh dengan itu. Iya. Gitu. Dari sekarang stop makan nasi. Siap? Siap. Zikir aja. Siang pas puasa. Enggak, tapi maksudnya ini Dajjal turun nih. Dia memperkenalkan diri dulu atau langsung Langsung kerja. Iya kan maksudnya langsung kerja iya gitu langsung nih gua ambilin semua Iya. ekonomi lu. Dia kan udah punya iniannya, dia udah punya bala tentaranya duluan, dia punya korporasinya segala, ntar baru pas dia show off baru. Oh. Dia nggak bisa masuk di 2 kota suci, Mekah, Madinah nggak bisa masuk. Jadi kayak pemerintahan Dajjal ya. Iya. Oh tuh berarti anak buahnya yang YZMZ tuh. Yazid Majud apa ya? Iya, bisa kayak gitulah dan pengikutnya dia tuh banyak semuanya. Semua. Hampir setiap manusia tuh bahkan Nabi SAW kasih tahu karena kayak gini. Bahkan ada seorang ibu gitu sama anaknya gitu kan karena kelaparan. Kalau orang ibu kadang-kadang suka nggak tega kan anak kelapar segala macam. Sedangkan bahan makanan pangan dikuasai sama Dajjal. Lu mau makan nih, lu harus jadi pengikut gue kayak gitu. Nah makanya bahkan kan Nabi SAW kasih tahu kalau lu nemuin dalam keadaan kayak gitu harus gimana? Ikat istri anak lo daripada jadi pengikut Dajjal begitu. Dan Nabi suruh membuktikan Itu berapa lama? Dia 40 hari. 40 hari lumayan ya. Nah nanti abis itu Nabi Isa turun lagi. Nabi Isa turun. Kan Katanya- Nabi Isa kan nggak mati. Katanya nanti ada satu kaum yang bawa panji apa gitu, bendera panji apa Betul, gitu. itu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ya. Oh, Imam itu tuh Mahdi. yang ditunggu tuh Imam gitu. Mahdi tuh satu zaman dengan Nabi Isa nanti. Oh, bareng tuh turunnya. Iya, Imam Mahdi itu keturunannya Nabi Muhammad SAW. Oh, saya. Nah, hidup sama Nabi Isa. Tapi Nabi Isa hidup bukan sebagai nabi, sebagai umat kayak kita gitu. Cuma orang-orang tahu kamu Nabi Isa. Tapi ini katanya Dalam riwayat pandangan Islam, ini dalam konteksnya pendapat orang Islam, nanti Nabi Isa itu memberitahu, ngasih tahu dia klarifikasi nanti sama orang-orang Nasrani. Saya tuh bukan Tuhan, dia bilang begitu. Saya tuh seorang nabi, seorang rasul, ngasih tahu. Akhirnya dia nanti berdakwah begitu untuk ngasih tahu bahwa jangan nyembah saya gitu. Saya tuh manusia gitu. Nah, ini kan tapi kan sekarang kan udah zaman teknologi ya. Berarti nanti pas Nabi Isa turun gitu bisa masuk vokatif tuh ya. Nabi Isa baru saja. Ya, bisa. Iya, Iya benar kan? bisa. Iyalah, Iya, info. bisa. Info terupdate. Info. Nabi Isa Tapi baru- ketika itu nanti kehidupan orang kendaraan sudah pakai berkuda lagi, orang perang sudah pakai pedang. Oh, Makanya iya. dibilang sama Pong Rekun tuh, apa-apa itu, Iya, Dhamma itu Pong akan ada masa tuh kayak gitu. Mobil emang. pada kemana? Nggak ada semua Ambles. tuh, apa semua hasil bumi apa segala macam semuanya kayak dunia tuh kayak riset. Oh iya. Kembali ke kehidupan yang ya kayak tradisional aja gitu. Oh, gitu. Hidupannya iya. Berarti belum. Semua sistem-sistem apa segala macam Sama gitu. mobil-mobil Cina masih marah berarti belum. BD masih keluarin, Mbak. BD sih masih ngeluarin baru ya. Benar. Nah, katanya dia juga bakal kaum yang datang dari satu benua yang udah tenggelam sebelumnya. Itu bener nggak tuh cerita itu? Maksudnya si Dajjal? Iya. Enggak, yang nyelamatin ntar. Oh Imam enggak. Mahdi. Jadi kalau di kitab Riyadhus Shalihin tuh sampai ada penggambaran gini, Dajjal lagi tarung sama satu anak muda. Makanya Mekah sama Madinah, makanya orang tuh berlomba-lomba pengen jadi warga negara di Madinah itu karena itu. Nggak dimasukin. Itu tempat yang nggak bisa dimasukin. Di perbatasan kota Madinah di
di kitab Riyadhus Shalihin tuh dikasih tahu ada satu anak muda ditantangin, dia nantangin Dajjal karena dia berani. Terus katanya kamu nggak mau beriman saya kan nih Tuhan. Dari mana kamu Tuhan? Katanya saya bisa menghidupkan mati. Coba dimatiin tuh, terbelah di tubuhnya sama Dajjal. Terbelah tubuhnya, habis itu dihidupin lagi sama Dajjal. Dajjal bisa punya kemampuan gitu, ngidupin orang. Iya orang. Habis itu kan bilang, tuh kan lihat kan saya Tuhan kan bisa mematikan dan menghidupkan. Anak muda ini malah bilang, saya malah makin yakin kalau kamu Dajjal karena saya dikasih tahu berita ini, gitu. Jadi dia Dajjal tuh tahu. nggak mempan sama orang punya imanan tinggi kayak gitu. Akhirnya Nabi Isa ngejar-ngejar si Dajjal, Dajjal itu. Tapi Mali datang Dajjal, Mali masuk ya. Mali bisa. Mali masuk. Kan Hati-hati cuma tuh. Madinah Mekah cuma. Iya, ini gue nanya. Mali masuk dia. Masih bisa. Gede tinggi tapi. Nah, Dajjal. wallahu alam masalah fisiknya cuma kan dikasih tahu Mata, kayak ya. di jidatnya punya ada huruf kafaro. Kafir. Iya, matanya satu. Oh mata, Nah, iya satu ya setengah ya. Jadi kayak matanya satu tuh wallahu alam secara visual memang matanya satu atau kayak gimana apaan maksudnya itu tapi dikasih tahu kayak gitu. Kayak Terus janja jidatnya ada huruf. gitu. Heeh. Apaan tuh gitu saya. Bisa jadi juga. Bisa jadi tapi kita nggak tahu kan. Iya. Oh berarti abis itu baru tuh Dajjal di Imam Mahdi sama Nabi Isa ngapain? Setelah dibunuh udah manusia hidup di bumi dalam ketenangan kedamaian. Oh masih ada kehidupan lagi? Ada kehidupan damai, abis itu baru isinya orang-orang bejat. Udah mulai orang-orang bejat, akhirnya ada angin lutuf. Jadi orang-orang yang baik hidup di zaman itu meninggal dunia gara-gara kena asap angin itu. Akhirnya kiamat terjadi. Makanya kiamat tuh jadi buat orang-orang yang bejat doang. Oh gitu. Kiamat tuh bukan orang buat orang baik. Orang baik itu duluan sama Allah. Diambil Oh duluan. makanya orang bilang selalu berdoa semoga gue meninggal nggak sampai ngerasain kiamat gitu ya? Betul, iya. Iya, karena meninggal dalam keadaan beriman. Iya, dan kiamat itu kan terjadi tuh kan ketika orang-orang tuh manusia udah bejat semua gitu. Udah itu baru diceritain tuh kan kayak Amayata Sa'alun tuh di ayat itu kan diceritain. Anin naba'il Iya, azim, bahwa alladzi hum fihi mukhtalifun. gunung-gunung Oke. gunung-gunung berterbangan kayak bulu kayak gitu. Burung? Iya. Gunung-gunung. Gunung? Kayak bulu burung nih, burung dara lo tiup kayak gitu gunung nanti kan Gunung? iya. Buset. Bromo? Apaan aja gunung apaan aja. Gunung Sahari juga. Buset. Gunung Antak? Orang Jepang bingung tuh pas Fuji keangkat tuh. Ya, tapi kan kalau kan itu cuma yang dirasain sama orang-orang bejat doang. Iya, Orang-orang tinggal baik dia enggak. doang. Kita Orang-orang udah baik enggak, tuh udah insya Allah. diambil duluan sama Allah gitu. Kita harusnya udah enggak sih insya Allah ya. Orang baik semua kalau di sini semua mudah-mudahan nih. Kalau kita nih kan orang baik semua. Dia nih Tapi kalau bisa ya jangan sampai ngerasain zaman itu karena berat. lebih berat ya. 40 hari nggak megang HP, ekonomi dipegang Dajjal, ya kan? Jangan rasain sih ya. Transportasi kalau bisa sih emang jangan ngerasain, emang berat memang. Nah, terus yang info nggak tahu udah simpang siur apa ini benar, tapi gue sering banget ngedengar nih. Ada katanya seorang nabi yang masih hidup tuh Nabi Khidir katanya. Itu gimana ceritanya? Nabi Khidir tuh dalam satu riwayat itu disebutkan di surat Al-Kahfi. Jadi ceritanya pernah Nabi Musa dia berdoa, kan dia ditanya sama Allah, ya Musa ada nggak orang yang lebih alim daripada engkau? Oh pertama kita ada orang yang nanya. Nabi Musa kan kalau namanya Nabi berarti dia manusia terbaik di zaman itu. Nabi Musa maksudnya bukan sombong, dia cuma ngasih tahu. Nggak, setahu saya yang nggak ada, cuma saya yang paling terbaik, manusia terbaik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bilang ada yang lebih pintar, lebih ini dari kau. Siapa ya Allah? Dikasih tahu sama Allah, ini ciri-cirinya begini tempatnya. Nanti kamu ketemu sama orang itu. Di bawah pohon. Iya, pokoknya banyak lah ada ikan yang jalannya aneh. Nah, beliau itu sama muridnya. Nah, muridnya itu namanya Nabi Yusha bin Nun. Tapi manusia. Muridnya, iya. Bentuknya? Nabi, seorang nabi gitu. Dia punya ilmu hikmah. Nah, itu apa namanya Nabi Musa tuh suruh belajar sama Allah tuh belajar ilmu hikmah. Karena kan Nabi Musa dalam beberapa riwayat orangnya agak temperamen dia. Agak temperamen gitu, tegas, agak temperamen. Selama orang ditonjok orangnya meninggal. Kan begitu. Kan dia pernah misahin orang nih, kaum Bani Israel sama tentaranya Firaun lagi berantem. Ngebelain yang bener. Dipukul. Meninggal orangnya. Dipukul sama Nabi Musa. Kacau juga. Aldus stuck penuh emang. Aldus stuck udah full tuh. Kasihan ya. Dia pukul meninggal. Nah akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar sama Firaun. Gara-gara satu kasus itu. Padahal Nabi Musa tuh sebenarnya hitungannya anak
anak asuh ya. Anak asuhnya angkatnya Firaun. Harusnya Dia iya tinggal tuh. di istana. Iya, digedeinnya sama Firaun. Nah, jadi kan Firaun tuh kan pernah mimpi dia. Ada anak bayi dari Bani Israel yang ngancurin kerajaan dia. Pokoknya dia mimpi, terus ditafsirin gini, ini bakal ada bayi dari kaum Bani Israel. Dulu kan kaum Bani Israel diperbudak sama Firaun kan, yang bakal ngancurin kerajaan kamu. Nah, akhirnya si Firaun memerintahkanku kalau begitu Semua lahir. semua bayi yang lahir aja. Iya. Sampai kurang lebih Simple dia. 70.000 bayi. Yang laki. Iya, bayi yang laki aja. Semua dibunuh kurang lebih 70.000. Tuh bayi-bayi. Satu bayi ini. Yang dianyutin ya. Iya, bayi ibunya Nabi Musa dikasih ilham sama Allah, anyutin. Musa itu ditaruh di satu keranjang itu dianyutin aja ke sungai. Nah, Masya Allah emang Allah punya rencana, akhirnya sungainya itu ngalir di belakang istananya Firaun. Istrinya yang mungut, Siti Asia. Pas mungut gini, Firaun udah punya feeling. Ini kayak Oh, nih dia berarti nih anaknya. datang sendiri. Iya, kata Siti Asia, enggak, jangan nih anak lucu kok ini segala macam. Enggak. Kalau begitu dites aja ya, kata Firaun, dites. Jadi Nabi Musa itu diberi satu makanan, kalau nggak salah ini kurma, yang ini bara api. Ya gitu, ini pilih yang mana tangannya gitu kan, kalau dia ini. Tangannya itu mau ngambil kalau nggak salah kurma. Pas mau ngambil kurma gini, sama malaikat Jibril ditepak tangannya gini. Set ke ambil bara api. Makanya Nabi Musa itu waktu kecil dalam tafsir Oh, Jalalain itu gitu. yang cadel itu Iya. gelarnya. Itu apa namanya, makan bara api akhirnya itu mulutnya tuh agak Apa pas mau makan sama Firaun enggak? Dek, jangan, Dek. Enggak, karena menurut Firaun, Jahat ya, jahat. oh dia aja nggak bisa Oh, dia bedain aja. yang ini, berarti ya udah gitu. Iya, maksudnya kan Oke habis nih, dites. oke Maksudnya angkat habis nih dites gitu. nih, Iya. jangan sampai masuk mulut kan masih bayi, Bang. Iya, benar. sih bener ya. Firaun Jangan dia. Firaun, Cuk. Iya emang. Emang Terus habis Firaun. makan tuh, baru tuh oke. Makan ini- baru tahu. Ini anak nggak mungkin nih. Iya, ya udah akhirnya dipelihara sampai gede. Digedein lah Nabi Bukan Musa anak gitu. baik nih, katanya gitu. Berarti ya Nabi Musa hidup dalam keadaan di istana raja Istana raja. happy dong. Iya. Tapi ketika dia ngerasain kejanggalan-kejanggalan kayak Firaun kok dia ngaku Tuhan gitu kan, ngerasa dia janggal gitu. Namanya setiap nabi kan dia pasti kritis pikirnya kan. Iya. Masa Tuhan kayak gini gitu. Jadi akhirnya dia mikir lama-lama ya pas kejadian itu dan Firaun ngelihat gelagat anehnya Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa kabur. Nah, pas kabur hidup sejaman beliau dengan Nabi Syuaib, nikah sama anaknya Nabi Syuaib. Gitu. Iya, Itu kurang lebih jadi ngikut kerja sama Nabi Syuaib tuh 10 tahun. Nabi Musa tuh jadi penggembala ternaknya. Akhirnya dinikahin anaknya. Dinikahin sama anaknya akhirnya. Gitu. Baru tuh ternyata dia benar kata Firaun. Iya. Mimpinya benar. Benar. Banyak nabi-nabi yang jarang dikenal orang. Nabi Daniel ada namanya. Nabi Daniel iya. Nabinya Islam. Iya. Nggak ada orang, setiap nabi itu kan pasti seorang muslim. Daniel namanya. Gitu, iya. Berarti ngasih nama Daniel boleh? Daniel boleh dong? Seth? Ah? Daniel gitu kalau Islam. Boleh. Daniel boleh. Yusya kayak tadi itu Yusya bin Nun, terus Uzair, Nabi Uzair. Kalau Nabi Uzair ada di surat Al-Baqarah. Oh iya. Banyak nabi-nabi yang bahkan ada nabi namanya Sam'un yang sering sama orang displesetin Samson. Oh iya. Dia punya tubuh yang kuat. Oh, Nabi Samson tuh Sam'un. dari situ? Iya, dari situ. Oh, Punya gitu. tubuh yang kuat, Sam'un namanya. Kayak gitu. Banyak nabi-nabi yang Orang rambutnya dipotong dia nggak kuat hilang. iya, iya emang begitu Betawi, story-nya. Samson Betawi. Kan, gitu. Nah, itu nabi-nabi yang di-mention, tapi yang wajib diimani 25 nabi ini. itu. Gitu. Oh gitu. Tapi tadi ada pertanyaan tuh dari Rehan tuh. Benar nggak saat katanya semua umat Islam itu akan masuk surga, tapi dihisap dulu gitu. Tapi masuk surga pasti, dijamin. Ya iya memang harus dihisap dulu. Kan tuh bentuk logisnya agama Islam. Kalau seandainya semua orang Islam pasti masuk surga, ya kita buat bikin dosa aja terus-terusan ya kan. Ngapain larang-larang agama, larangan minum, larangan makan babi, terus zina seenaknya ngapain ya kan. Iya, iya. Tapi setiap dosa yang kita itu ada konsekuensinya gitu. ada Tapi kan hitungannya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Pemaaf gitu, ngasih tahu. Tapi batasannya kalau lu urusan dosa sama Allah pasti ampuni kecuali lu dosa syirik. Beda cerita kalau dosa lo urusan hak sama orang lain. Iya, iya. Lo nimpe duit orang lain, lo memfitnah orang lain. Nah, itu punya sidang tersendiri nanti di hari kiamat. Oh sidangnya beda. Iya. Misalkan ada orang nih fitnah Wancoy gitu. Lu kita fitnah Wancoy yuk ah. Bilang aja Wancoy selingkuh sama Po Ati gitu kan misalkan.
Di fitnah nih Wancoy kan segala macam. Semua pahala yang dilakukan oleh orang itu nanti di hari kiamat beralih ke Wancoy. Makanya kalau di fitnah-fitnah di sosial media gitu, mau panen pahala itu. Oh iya. Orang iya. Terus cara menyetop dosanya tuh apa? Kita minta maaf. Minta maaf, minta halalnya sama dia gitu coy. Gue dulu pernah fitnah lo selingkuh sama Poati, mohon halalin, maafin ya. Iya, gue didoain maafin deh. Ya, akhirnya kita nggak bakal dihisap lagi. Makanya kita sering Makanya Wancoy pas denger gitu, gue cerit dari temen-temennya, setiap ke temen-temennya, gue punya utang nggak sama lo, gue punya utang nggak sama lo gitu. Masya Allah. Antara dua, emang takut akhirat sama dua, duit itu udah banyak gitu. Yang kedua kayaknya ya. Iya. Yang kedua kayaknya. Nah, tapi emang bener begitu cum. Kita kalau misalkan ini suka tanya, gue pernah punya utang nggak sama lo? Karena kalau kita kadang lupa atau apa lagi yang makan-makan gorengan 3, bayarnya 2, itu ada hisapnya juga. Semua itu, dihisap. dihisap. Itu bayar nanti pahala Iya. ke bukantin gitu segala Iya, macam. harus bayar. Sekecil biji zarroh pun. Betul, ada perhitungannya. Iya, ada perhitungan. Apa gimana itu saya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, betul. Iya gitu. Allahul kafi, Rabbana kafi. Gimana? Wajamanal kafi. Iya, betul. Jago juga lu, Cing. Yeay. Jangan ditanya. Oh gitu saat cerita nabi-nabi ya. Semua nabi-nabi ajarannya intinya sama, tauhid, mengesahkan kepada Allah. Tapi di tiap-tiap ajaran nabi itu punya beda-beda hukum. Gimana itu hukum kaum Nabi Lut? Pertama kali dosanya orang yang suka sama jenis itu di zaman Nabi Lut. Udah ada dari dulu. Sama ada satu kelakuan kaum Nabi Lut yang paling dibenci sama Allah. Apa? Suka ngentutin orang di muka umum. Jangan gitu. Berarti nggak boleh tuh ya? Iya. Itu pertama kali tren ngentutin orang di muka umum. Ngentutinnya Maaf kemarin. Apaan tuh? Ngentutin orang sama ngentut sendiri beda. Iya. Oh, ngentut tuh diarahin? Iya. Oh. Kayak tiba-tiba baca dut gitu. Yang gini yang bep. Iya. Nggak boleh. Nah terus diceritain lagi, ditarik lagi. Kenapa suka kebiasaan ini? Suka nepok pantat-pantat cowok. Cowok nepok pantat cowok tuh janggal makanya. Oh iya. Itu cikal bakalnya kaum Nabi Lut tuh awal dari gitu. Terus suka di zaman Nabi Isa aja anak berhubungan badan sama orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Iya. Kayak gitu tuh. Jadi ada hukuman-hukuman yang ininya. Boti zaman Nabi, berarti ada juga tuh. Kalau di zaman Nabi Muhammad jarang diceritain. Di zaman Nabi Lut hampir banyak umumnya. Karena kan akhirnya yang sekarang jadi laut mati itu kan kalau orang mau nyelam kan nggak bisa tuh. Ya, Nah, itu kenapa alasan dulu di situ tuh tempatnya kaum Nabi Lut. Dikuburin di situ, tenggelamin di situ. Kan hukumannya sama Allah dibalik buminya begini. Dibalikin. Dibalik dulu baru diazab. Makanya itu yang laut mati kenapa orang nggak bisa itu kata ulama? Karena di situ dulu itu adalah posisi bumi yang dibalik. Jadi lu nggak akan pernah bisa turun ke bawah karena itu posisi atas. Iya, Ngerti bawahnya nggak lo? bumi malah. Ngerti gak lo? Jadi lu nggak akan pernah bisa turun di situ. Karena itu adalah bumi yang dibalik sama Allah karena azab. Nggak dibalikin lagi? Nggak dibalikin lagi. Udah sekalian dikubur situ udah. Itu azab yang diberikan kepada kaum Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut pun kena azab. Karena suka sama jenis Usba. juga. Bukan, karena dia mensupport kelakuan daripada orang-orang ini nggak mau ngikut ajarannya Nabi Lut. Nabi Lut tuh pergi subuh-subuh sama anaknya perempuan 2. Padahal Nabi Lut bilang, ya lu jangan nyuka sama jenis. Malaikat datang, malaikat kan ganteng rupa jadi manusia, datang ke rumah Nabi Lut. Dikasih tahu sama istrinya Nabi Lut tuh ada suami saya punya tamu ganteng gitu. Oh diembat. Iya. Nah, iya tuh kaum Nabi Lut pengen ngembat tuh di Al-Quran diceritain. Gila. Iya. Kaumnya. Iya emang. John, tapi kalau untuk zaman sekarang, kaum model gitu, diembat. suka ada pembelaan gini, gue kan nggak pernah mau milih, gue kayak begini gitu loh. Gue terlahir seperti ini. Gue terlahir udah kayak begini. Kadang ya, kalau secara biologisnya, karena ini lakinya tuh lebih gede, tapi dia terlahir sebagai cewek. Gennya. Tapi Coy, lingkungan tuh sangat pengaruh. Jadi gua waktu dulu di dalam, ada orang yang di polsek, laki normal, pas dia pindah di rutan itu, dia bergaul sama yang kayak gitu-gitu, jadi. Akhirnya apaan? Kena HIV itu orang.
Kan hati-hati dalam Makanya bergaul. kenapa sih HIV sampai sekarang tuh nggak ketemu obatnya? Itu salah satu hikmahnya ya biar orang paham bahwa hal kayak gitu kan gue dulu sering ketemu kasus-kasus HIV di dalam kan kayak gitu. Jadi tuh kayak orang HIV itu ada obatnya itu cuma buat jaga kestabilitasan imun dia, namanya ARV obatnya. Tapi serba salah kalau dia minum imunnya stabil, tapi lama-kelamaan ginjalnya kena. Jadi kalau nggak matinya gara-gara imunnya udah parah, terus Ginjalnya. atau ginjalnya yang kena. Jadi udah serba salah. Jadi gue kayak kenapa ya, kan segala sesuatu tuh ada obatnya. Nabi bilang segala sesuatu tuh ada obatnya gitu kan. Tapi itu kenapa orang kayak gitu? Itu ya mungkin ya wallahualam sebagai satu hukuman, pelajaran buat manusia gitu loh. Siap Ustadz, makasih banyak Ustadz. Syukran kasiran. Nah sebelum kita menutup segmen episode 2 ini kayak biasa Ustadz, kita sambung ayat lagi ya, minggu lalu. Are you ready? Yes, ready. Oke, kita main sambung ayat lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malau wa addadah. Iya benar. Oh, nggak bisa tuh kosong. Padahal di kuping gue umum, tapi gue bingung tuh. Oke. Set yang agak ini. Oke. Wahai. Al-qari'atu mal-qari'ah. Ini kasih 3 detik deh dia. 1, 2. Nggak tahu kita Wa alkohol. ma adrakal qari'ah. Wa ma adraka Wa mal-qari'ah. ma adraka mal qari'ah. 2-0 nih. Masih Masih ada babak kedua nih. Balap 3-2 ke MU dong. Iya, iya. Oke. Lanjut ya? Iya. Oke. Ini pasti Wancek nggak bisa nih. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oh, jangan remehin, Cum. Jangan diremehin, Biasa Cum. aja, Oke. Kita main yang susah-susah lagi nih ya. Iya. Qul huwallahu ahad. Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul. Jangan diplesetin. Iya. Lam yakul. Tuh kan jadi Yakul lahu. kufuwan ahad. Iya. Orang-orang tuh minuman sehat tuh kacau tuh. Emang ada yang begitu? Enggak, kadang bercanda-bercandaan orang, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Gila. 2 sama ya? Oke, 2 sama ya. Sekarang nih serius ya. Iya. Udah nih ya. Kasih 3 detik dulu, Cum. Oke. Wasamsi wadduhaha. 1, 2, 3. Wal qamari iza talaha. Udah 3-2 dia lagi. Ben. Menang 3-2 mulu. Kalah kita. Boleh 3-2 terus. Kalah. Kalau sejarah kita masih bisa ngimbangin. Kan kok temanya lagi Ramadan. Iya. Terima kasih Ustadz. Terima Oke, kasih, kita Ustadz. tutup episode hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Jangan lupa buat teman-teman muslim makin kuat lagi puasanya. Nanti sahurnya nggak usah yang banyak tapi bermanfaat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.